Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Pengmas Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan tentang manfaat psikoedukasi dan juga karakteristik-karakteristik dasar dari kelompok psikoedukasi. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang penelitian-penelitian yang terbukti bahwa program psikoedukasi ini bisa memberikan manfaat bagi para responden. Yang pertama, pada artikel ilmiah yang berjudul Psikoedukasi untuk menumbuhkan pengetahuan pada orang tua terkait deteksi dini tumbuh kembang anak pada tahun 2022, ada sekelompok peneliti yang menyatakan bahwa psikoedukasi ini memiliki manfaat dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, serta strategi terapeutik yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Mereka adalah Bata Zarze, Rai, Singkumar, Munda, dan Des pada tahun 2011. Lalu pada artikel ilmiah yang berjudul Psikoedukasi Pola Asuh pada Ibu-ibu di Wilayah Puskesmas Keputih Surabaya yang ditulis oleh Olanda Chandra Arintina, ditemukan bahwa program psikoedukasi dapat meningkatkan pemahaman mengenai pola asuh dan juga dampaknya bagi perkembangan anak kepada para responden dari penelitian tersebut. Yang terakhir, pada artikel ilmiah yang berjudul Psikoedukasi Parenting untuk meningkatkan pengetahuan ibu dalam mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan yang ditulis oleh Kristi Titiari Nainggolan dan juga Hamidah, ditemukan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan ibu dalam mengoptimalkan periode 1000 hari pertama kehidupan setelah dilakukannya psikoedukasi. Lalu tadi kita sudah membahas sedikit tentang penelitian-penelitian yang menggunakan program psikoedukasi. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dasar dari kelompok psikoedukasi. Menurut Brown, pada buku supratiknya yang berjudul Merancang Program dan Modul Psikoedukasi, ada beberapa karakteristik dasar dari kelompok psikoedukasi. Yang pertama yaitu tentang ukuran kelompok. Diharapkan kelompok psikoedukasi ini berkisar antara 5 hingga 50 partisipan, dan jumlah 5 ini disarankan agar terciptanya rasa keterpaduan antar partisipan di dalam kelompok. Lalu pengaturan konten materi, di sini diharapkan setiap kelompok psikoedukasi biasanya memiliki materi yang akan disampaikan, dan pengaturan konten itu sendiri adalah bagaimana cara materi tersebut disampaikan, siapa yang menyampaikan, dan bagaimana prosesnya. Lalu ada yang ketiga, ada tentang pemateri, bahwa di sini di tanggung jawab pemateri yaitu adalah menentukan tujuan, membentuk kelompok, dan juga memilih aktivitas yang akan dilakukan serta mengawasi keberjalanan kelompok. Dalam psikologi diharapkan pemateri ini memiliki beberapa kualifikasi, yaitu yang pertama memiliki pengetahuan tentang dinamika kelompok, memiliki keterampilan komunikasi, konseling, dan kepemimpinan kelompok, mengetahui tentang isu-isu pertumbuhan dan perkembangan manusia, memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus tentang topik dari program psikoedukasi yang dilaksanakan, lalu memiliki pengetahuan tentang training dan supervises clinical, dan atau memiliki pengalaman lapangan terkait dengan program psikoedukasi yang dilaksanakan. Untuk durasinya sendiri disarankan di satu sesi itu hanya berdurasi 1 atau 2 jam, seperti itu ya. Namun psikoedukasi itu sendiri bisa dilaksanakan bersifat jangka panjang, artinya bisa bervariasi waktunya, tapi dengan sesi-sesi yang singkat, seperti itu. Jadi bisa beberapa pertemuan, tapi dalam satu kali pertemuan itu terdiri dari sesi-sesi singkat selama 1-2 jam. Lalu untuk topik permasalahannya, tidak semua topik permasalahan
pada kelompok terapi atau konseling dapat dibahas dengan menggunakan program psikoedukasi ini. Biasanya, psikoedukasi fokus terhadap masalah yang sifatnya preventif atau masalah-masalah yang berhubungan dengan relationship dan pemfungsian seseorang, seperti komunikasi, manajemen amarah, dan juga social skill training. Nah, itu dia penjelasannya. Semoga bermanfaat.